Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika. Saya dari Fakultas Ekonomi kelas karyawan. Di sini saya akan membahas tentang akhlak tugas agama. Ya, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu akhluk yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Menurut istilahnya, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam KBBI, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak adalah bentuk jamak dari kata huluk, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya, didorong oleh motivasi dari dalam diri, dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan, pemikiran apalagi pertimbangan yang sering diulang-ulang, sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Dalam ensiklopedia akhlak disebut sebagai ilmu akhlak yang mempunyai arti sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik, buruk, seharusnya benar, salah, dan sebagainya, tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu selanjutnya, dapat disebut juga sebagai filsafat moral. Pengertian akhlak menurut para ahli dalam Islam. Menurut Ibnu Maskawai, menurutnya akhlak ialah halil nafsi dayatun laha illa af'aliha min ghairil fikri walariyatin, yaitu yang artinya sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, menurut Abu Hamid Al-Ghazali, akhlak ialah sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu. Yang ketiga, menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, di mana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan, yakni kekuatan berpikir, marah, dan syahwat atau nafsu. Yang keempat, menurut Muhammad bin Ali Syarif Al-Zulzani, akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk, tertanam kuat dalam diri manusia yang darinya lah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan. Dalam Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan bahwa, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dan dalam sebuah hadis pun dikatakan bahwa aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sehingga jelas bagi umat Islam di seluruh alam berpatokan pada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Akhlak terpuji yang ada dalam diri Rasulullah patut kita jadikan contoh dan suri toladan yang baik. Ada dua sumber yang harus dijadikan sebagai pegangan hidup, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keduanya pun dijadikan sumber akhlak Islamiyah. Jika manusia telah berakhlak karimah atau akhlak yang baik mulia, terpuji, insya Allah hidupnya akan jauh lebih baik. Tujuan akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi dan sempurna dan membedakan dari makhluk-makhluk yang lainnya, menjadi sesuatu hal yang harus dimiliki oleh manusia agar lebih baik dalam berhubungan baik sesama manusia, apalagi kepada Allah sebagai pencipta. Sedangkan pelajaran akhlak atau ilmu akhlak bertujuan mengetahui perbedaan-perbedaan
perangai manusia yang baik dan buruk, agar manusia dapat memegang dengan perangai-perangai yang baik dan menjauhkan diri dari perangai-perangai yang jahat, sehingga terciptalah tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Yang hendak dikendalikan oleh akhlak ialah tindakan lahir manusia, tetapi karena tindakan lahir itu tidak akan terjadi jika tidak diketahui didahului oleh gerak-gerik batin, yaitu tindakan hati, maka tindakan batin dan gerak-gerik hati pun termasuk lapangan yang diatur oleh akhlak manusia. Jika setiap orang dapat menguasai tindakan batinnya, maka dapatlah ia menjadi orang yang berakhlak baik. Tegasnya baik, buruk itu tergantung kepada tindakan hatinya. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi dituliskan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, dan ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging yang apabila baik, maka baik pula amalnya. Dan apabila buruk, maka buruk pula amalnya. Dan ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa hati adalah bagian terpenting dari tubuh manusia, sehingga apapun yang direncanakan oleh hati sejatinya akan sangat berpengaruh pada perbuatan yang akan dilakukan oleh pemiliknya. Dalam hal ini, dapatlah diibaratkan bahwa jasad itu bagaikan pemerintah dalam diri kita, sedangkan hati menjadi pusat pemerintahnya. Seseorang yang mempunyai hati dan pendirian yang kuat, meskipun badannya tidak sekuat hatinya, lebih diharapkan akan memperoleh hasil pekerjaan daripada seseorang yang berbuat kuat tetapi hatinya lemah. Macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak terpuji, yaitu perbuatan baik terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain, yaitu contohnya berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga dan tamu, berusaha menimbulkan rasa kasih sayang, serta menarik simpati orang lain, memberikan sumbangan yang bersifat meringankan beban hidup orang-orang yang berhak menerimanya, membantu memudahkan urusan sesama manusia bagi yang berkemampuan. Yang kedua, akhlak tercelah, yaitu perbuatan buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk-makhluk yang lain. Berikut ini contoh-contoh. Yang pertama, berdusta, mengumpat, mengadu domba, iri hati atau dengki dan congkak. Ruang lingkup akhlak pribadi. Yang paling dekat dengan seseorang itu adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsyafi dan menyadari dirinya sendiri, karena hanya dengan insaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesempurnaan akhlak yang utama budi yang tinggi. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Di samping itu manusia telah mempunyai fitrah sendiri. Akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, dan karib kerabat. Setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perlakuan kasih sayang. Akhlak bermasyarakat. Tetanggamu ikut bersyukur jika orang tuamu bergembira, dan ikut susah jika orang tuamu susah mereka menolong, dan bersama-sama mencari kemanfaatan dan menolak kemudaratan orang tuamu cinta dan hormat pada mereka, maka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan hormat pada tetangga. Akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama. Akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Yang pertama, aliran natisme, aliran empirisme, dan faktor yang berasal dari luar dirinya, yang itu keturunan, lingkungan, rumah tangga, sekolah, pergaulan, kawan, persahabatan, penguasa, pemimpin. Ya, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.